saking nggak kebedungnya lagi demonstran ini dan juga provokator itu, polisi itu sampai udahlah nyerah, angkat tangan. Sekarang muncul satu pertanyaan besar. Jadi siapa ini provokator dan juga aktor besarnya? Kalau kalian ngerasa semua kerusuhan yang terjadi di Nepal ini hanya karena sosial media mereka yang diblokir, ya itu benar. Tapi sebetulnya itu cuma sebagian kecil dari rentetan masalah-masalah besar yang gak akan pernah kalian temukan di internet. Sini, siapin kopi, cemilan, gue ceritain. Di pertengahan abad ke-18, Nepal itu dulunya belum jadi negara besar kayak yang kita tahu sekarang. Dulunya Nepal itu terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil. Nah, kerajaan-kerajaan kecil ini saling bersaing satu sama lain untuk bisa menguasai satu wilayah ini. Kayak rebutan gitulah pokoknya. Sampai puncaknya di tahun 1768, ada satu raja bernama Prithvinarayan yang akhirnya bisa naklukin kerajaan-kerajaan kecil tadi. Nah, makanya kebentuklah satu kerajaan utuh yang namanya adalah Kerajaan Nepal. Nah, letaknya teman-teman, Nepal ini ada di antara perbatasan Cina dan juga India. Nah, kerajaan yang luas ini ada di sepanjang pegunungan Himalaya. Nah, karena hal ini Nepal itu jadi satu-satunya pemasok air yang masuk di India. Tolong digarisbawahi. Ini nanti akan nyambung sama cerita di belakang. Nepal itu dulu luasnya luas banget, bahkan 3 kali lipat dari wilayahnya yang sekarang. Tapi semua itu nggak bertahan lama teman-teman, karena di pertengahan tahun 1814 sampai 1816 terjadi perang Anglo-Nepal yang pecah karena ambisi Nepal yang kayaknya nggak masuk sama kepentingan ekonomi Inggris yang ada di India. Ah, kenapa ada Inggris bang? Jadi dulunya waktu kerajaan-kerajaan kecil ini berseteru tuh, Inggris tuh pengen gimana caranya Nepal itu jadi Inggris. Cuman nggak bisa, nggak kesampean tuh, cabutlah Inggris. Tapi masih ada peninggalan kepentingannya orang-orangnya yang ada di India sekarang. Nah, kenapa gue bilang tadi negaranya Nepal itu dulunya 3 kali lipat dari sekarang, tapi sekarang enggak. Karena sekarang nih perlahan tuh wilayah-wilayahnya Nepal tuh udah diambil sama India. Makanya jadilah kayak sekarang, luasnya nggak sampai kayak 3 kali lipat lagi. Walaupun India dan juga Nepal ini 2 negara yang berbeda dengan sistem politis yang berbeda, tapi yang gue bilang tadi, seluruh air yang masuk di India itu asalnya dari Nepal. Ini dia pokok permasalahannya. Karena situasinya begitu, orang dia pasti mikir 2 kali. Wah, ini nggak bisa nih dibiarin nih. Jangan sampai Nepal ini bisa mandiri sendiri. Jangan sampai semua kepentingan kita nih airnya ini dihalangin sama mereka, apalagi sampai diblok. Bahkan parahnya, walaupun Nepal ini sudah berdiri sebagai negara sendiri, Nepal itu sistem politiknya kayak apa-apanya itu harus persetujuan sama India. Kenapa gitu Pak? Wah, nggak cuma itu, nggak cuma itu. Bahkan yang parah nih, semua akses perdagangan yang ada di Nepal itu dimonopoli sama India. Karena semuanya tuh ketika mau masuk Nepal, jalurnya harus lewat India. Dan Nepal cuma punya 2 pilihan, antara lewat Cina atau lewat India. Ah, Cinanya nanti gue jelasin. Jadi gini, negara Cina tuh nggak punya kepentingan yang sama seperti kayak India tadi. Teman-teman harus lihat, silahkan buka di map sekarang. Cina itu lebih deket sama Tibet. Makanya dia lebih fokus untuk ke Tibet daripada ke Nepal. Dan kalau teman-teman perhatikan, makanya di Tibet itu lebih cenderung orang-orangnya mirip kayak orang-orang Cina, Chinese. Sedangkan Nepal itu lebih mirip kayak India. Oke, sampai situ dulu. Setelah 240 tahun berdiri sebagai kerajaan di tahun 1949, muncullah satu partai bernama Partai Komunis Nepal. Ini dibentuknya dari mahasiswa-mahasiswa Nepal dan nih partai ini powerful banget. Tujuan mereka pengen ngerebut wilayah ini dari kerajaan untuk dikembalikan dan diserahkan lagi ke rakyat. Biar nggak ada lagi nih feodalisme, monarki dan juga kapitalisme. Di tahun 1991 itu terjadi pemberontakan yang maksa kerajaan untuk ngebagi wilayah kekuasaannya. Nah 1960 kerajaan nggak terima nih, nyerang balik dia ke komunis. Akhirnya berhasil untuk ngerebut semua wilayahnya kembali secara keseluruhan. Nah serang-serangan balik nih. Akhirnya di tahun 1990 diserang balik kerajaan. Komunis gak terima kan, diserang lagi sama komunis. Diserang lagi sampai akhirnya kerajaan itu runtuh dan wilayah Nepal jatuh lagi secara keseluruhan di tangan komunis.
Yang jadi pertanyaan, kenapa Partai Komunis ini punya kekuatan yang besar? Nah, ini dia teman-teman. Ternyata Partai Komunis ini didukung sama India. Lah, bingung lagi kan. Bukannya India itu kan liberal gitu ya. Kenapa nggak Cina gitu? Kenapa malah India? Ini dia jawabannya. Jadi India ini emang sengaja nyusup aja deh dari belakang. Pokoknya gimana caranya nih Nepal tuh jadi negara komunis. Gak apa-apa jadi negara komunis dan berdiri, tapi masih dikendalikan sama India. Kalau Nepal ini masih bentukannya kerajaan, sama India tuh dinilai sering konflik. Selain sering konflik, mereka juga sering clash sama India. Makanya udah mending lu gak apa-apa jadi negara aja. Partai komunisnya gak apa-apa tetap jalan, tapi mereka yang kontrol. Di tahun 2008 lengserlah tuh kerajaan Nepal. Nah, dibentuklah setelah itu jadi Kerajaan Republik Demokratis Federal Nepal. Nah, jadi Nepal ini bisa berdiri sebagai negara demokratis itu terdiri dari beberapa partai. Di sana tuh ada banyak sekali partai, tapi 3 partai ini yang jadi dasar berdirinya satu negara ini. Yang pertama adalah Partai Nepal Kongres Liberal, yang kedua adalah Partai Komunis Leninis, dan satu lagi partai yang paling kuat di antara 2 partai sebelumnya, yaitu Partai Komunis Maois. Nah, tapi teman-teman, yang sedang berkuasa di Nepal sampai kejadian kayak hari ini, itu ada 2 partai besar. Partai Kongres Liberal ini koalisi sama Partai Komunis Leninis. Nah, Perdana Menteri yang kita lihat di internet itu adalah Perdana Menteri yang asalnya dari Partai Kongres. Nah, presiden yang kabur naik helikopter itu, yang video lagi viral itu dari Partai Leninis. Dan kekuasaan oligarki ini gak cuma di pemerintahannya doang, di militernya, polisiannya, kejaksaannya, ekonominya, semuanya itu dari 2 partai yang gue sebutin tadi. Itu semua dikuasai nama oligarki ini. Satu oligarki ini, 2 koalisi partai tadi udah bersatu dan semuanya dibagi sama India. Nyambung kan sama yang tadi? Jadi pertanyaan adalah, kan tadi ada 3 partai nih. Partai 3 ini kemana nih? Yang partai Maois tadi itu kemana? Nah, justru partai Maois ini yang sekarang itu jadi partai oposisinya. Segala hal, segala pemberitaan yang buruk soal Nepal itu datangnya pasti dari partai satu ini. Nah, dari sini Nepal ini bukannya berangsur-angsur jadi negara yang baik, malah situasi makin kacau. Udahnya situasinya tidak jelas, koruptor di mana-mana, ekonominya juga kacau, pejabatnya rebutan kursi, mantep pokoknya. Pokoknya mantepnya tuh kayak negara mana, tapi kayaknya lebih mantep. Menurut data di tahun 2024 di Nepal itu kemiskinannya 20%. Pokoknya gini teman-teman, 20% itu angka kemiskinannya. Dari 20% angka kemiskinannya ini ada 30-an persenan itu Gen Z. Gen Z ini mulai frustasi ngelihat negaranya begini. Maksudnya pendidikan juga jadi tidak ada jaminannya. Mereka mau kerja dengan negara yang korup dan chaos begini nih gimana? Karena mereka ngerasa masa depannya tidak jelas nih. Sama kayak di negara kita. Cuman bedanya mereka udah cabut duluan. Adalah mereka tuh nggak pakai gerakan, langsung cabut aja. Pokoknya kabur aja dulu. Udahnya Gen Z-nya, anak mudanya pada frustasi yang harusnya mereka tuh jadi penerus bangsa itu. Di tengah situasi kayak tadi, yang rame di Nepal itu malah anak-anak pejabat ini pada flexing. Pamer mobil mewah lah, jam tangan lah, kehidupan mewah lah, liburan ke sana sini lah. Lo bayangin, udah mah bapaknya korup, anaknya flexing. Nah, dari situasi dan kejadian itu rame lah di sana yang namanya adalah #Nepokid. Itu adalah nepotisme kid. Jadi bocil-bocilnya si anak-anak pejabat ini kayak omongannya kasino. Kredit bapaknya halal aja. Nah, semua kekacauan itulah pemicu utama sampai terjadilah Nepal kayak hari ini. Kita ngeliat di media sekarang kan, di Twitter lah terutama tuh, demo segala macam. Itu kekacauannya tuh mulai dari tadi. Mulanya begini teman-teman, karena ngerasa situasi negaranya udah nggak bener nih. Gen Z di sono tuh mulai melakukan kritik dan segala macam, mirip-mirip lah kayak kita lah. Pakai sosial media untuk menyampaikan aspirasinya. Karena di sana kenapa pakai sosial media? Karena media di sana tuh satu arah. Segala macam yang sifatnya kritik ke pemerintahan itu nggak akan ada di media. Jadi suara rakyat tuh bener-bener ada ya, cuman pakai sosial media inilah. Udah segala macam kacauan yang tadi, sosial media dan segala macam itu diblokir. Kurang lebih ada sekitar 26 atau 29. Koreksi kalau gue salah. Jadi YouTube, TikTok atau apapun itu udah semuanya diblokir. Gak ada lagi lah caranya mereka untuk bisa nyampein aspirasi lagi. Mau kritik lagi udah gak bisa. Biasanya mereka
kritik dan nyampein aspirasi dari sana udah nggak bisa, udah diblokir, turunlah mereka ke jalan. Udah nggak bisa lagi nih kita dari sosial media nih, turun aja langsung. Sebenarnya demo-demo ini tuh udah terjadi beberapa kali, nggak cuma tadi aja. Bedanya waktu itu demo masih ada satu tools sosmed ini yang dipakai untuk kita mau nyampein aspirasi apa, gerakan kita mau ngapain. Karena demo itu berangsur lama, ribut terus. Yang diributin tuh antara demo dan beberapa tuntutan, terutama yang hashtag Nepoki tadi. Pemerintahnya sebel nih. Wah, gak bisa rakyat jelata lepas protes dulu nih. Diblokir. Itulah alasannya kenapa sosial media itu diblokir. Tapi narasi yang dibangun sama pemerintahnya bukan itu. Bukan karena anak-anak mereka ketahuan flexing. Narasi yang dibangun sama pemerintahnya, sosial media yang ada di sana itu dianggap belum ngurus izin lah, perpajakannya lah, dan segala macam. Padahal faktanya semua urusan administrasi itu sudah diurus sama sosial medianya, tapi tetap diblokir. Pecahnya lah di sana. Yang teman-teman lihat di media itu banyak yang kurang tepatnya. Bukan salah, tapi kurang tepat. Kalau kita lihat di media itu kan seakan-akan orang-orang Nepal ini chaos sampai segede sekarang itu gara-gara sosmednya diblokir. Ternyata bukan. Sosmed itu cuman bagian kecil dari keresahan-keresahan yang lain. Karena emang gerakannya udah berjalan lama. Makanya demonya yang gue bilang tadi, ini bukan demo pertama kali langsung pecah kayak sekarang, enggak. Udah beberapa kali. Cuman ya itu karena dulunya udah aspirasiin suara nggak didengar, anaknya pada flexing, terus satu-satunya pakai sosmed malah diblok. Makanya itu jadi salah satu poin tuntutan, karena mereka rasa poin pertama dari tuntutan itu, sosmed kan bukan cuman buat hiburan dan entertain atau segala macam, mungkin ya buat dagang lah, atau salah satunya buat nyampein aspirasi tadi karena beritanya cuma satu suara. Tuntutan poin kedua yang tadi, gaya hidup anak-anak pejabat ini yang pakai hashtag Nepoki tadi itu udah kelewat batas lah di situasi ekonominya kayak gitu, tapi anak-anak pejabatnya pada flexing. Itu tuh kayak negara mana gitu. Untung kita nggak sampai kayak gitu. Terus sepanjang demo itu ada tuh jumlah korbannya kurang lebih sekitar 19 yang meninggal. Jadi waktu situasi makin kacau, polisi itu dikasih akses buat nggak apa-apa nih demo yang provokasi, yang provokator segala macem, nggak apa-apa. Kau pakailah tembak tuh senjata peluru karet. Yang terjadi di lapangan beda. Dari beberapa saksi bilang yang masuk ke badan tuh, loh kok bukan peluru karet. Loh guys, sorry ya suara gue begini nih. Aneh banget anjir. Gara-gara itu adalah poin di tuntutan ketiga. Mereka minta perlindungan sipil, mereka minta hak kebebasan untuk berbicara dan tanggung jawab atas 19 korban yang sudah tidak ada. Long story short, di tanggal 8 September 2025 itu yang kalian lihat terjadi kayak sekarang. Itu dimulai dari situ. Di hari itu, ribuan pemuda di sana tuh turun ke jalan. Titiknya ada di satu tempat di Kathmandu. Rame pemuda menyampaikan aspirasi awalnya. Karena pas sudah sore, mirip tuh kayak tempat kita kemarin. Pas sudah sore nyampe jam-jam malam tuh, demonya tuh udah kacau, udah gak kondusif lagi. Udah mulai ada pembakaran lah. Ini kalau kalian coba perhatiin deh, kenapa pembakaran tempat demo begini itu selalu sama ya? Gedung DPR, gedung parlemen gitu, kantor polisi, halte. Di sana pun sama persis begitu juga. Kalau kalian ngira yang ngerusuh ngebakar itu adalah demonstran, enggak teman-teman, enggak. Sama kayak di negara kita kemarin lah. Sama, ada penyusup-penyusup di antara demonstran juga. Banyak yang janggal soalnya. Dari sekian banyak yang gedung dibakar yang gue bilang tadi, ada satu gedung yang memang sengaja dibakar karena di dalam gedung itu ada data-data para koruptor di pemerintahan sebelumnya. Jadi memang sengaja dilenyapin. Gak mungkin dong kalau demonstran tujuannya buat ngilangin itu. Logika aja. Penasaran kan ya? Ini siapa nih tokoh utama dari kekacauan ini? Nanti sabar dulu. Gue jelasin yang ini dulu. Nah, situasinya kan udah mulai panas tuh. Situasinya panas, makin kacau. Akhirnya diberlakukanlah di sana tuh jam malam. Jadi polisi sama TNI lah kalau tempat kita itu mulai ditugaskan untuk sweeping keliling tuh di sekitaran gedung-gedung pemerintahan. Nah, di tanggal 9 September 2025 atas dasar tanggung jawab dan juga moral, Menteri Dalam Negerinya yang namanya adalah Ramesh Lekak itu resmi mengundurkan diri. Wih, harusnya gitulah. Respect. Tapi kalau kalian pikir sampai situ aja cukup, belum teman-teman. Karena mereka tuh demonstran ngerasa kalau kepolisian di sana tuh mulai tidak berpihak kepada mereka. Banyaknya korban berjatuhan, mulailah kesulut mereka. Makanya terjadilah kayak penyerangan ke rumah Perdana Menteri Syahroni. bukan.
Sama teman-teman, di sana juga kejadian yang mirip kayak di tempat kita. Gara-gara kemarahannya udah nggak kebendung lagi nih, demonstran itu mulai nyerang ke rumah-rumah Perdana Menteri. Demonstran itu memaksa dia untuk mundur. Sampai rumahnya tuh dibakar dan ya sangat disayangkan, tapi ya mau gimana gitu ya. Istrinya tuh tewas. Tapi menterinya mah nggak tewas ya, malah lari ke Dubai. Gak sampai situ aja teman-teman, bahkan menteri luar negerinya juga sama, rumahnya diserang, dijarah, dibakar. Ini videonya ada di mana-mana, kalian tahu lah, yang dikejar lah, ditendangin lah, sampai masuk ke got segala macam. Itulah. Ada satu lagi yang viral. Kalau kalian ngelihat ada yang sampai masuk ke sungai itu, dikejar-kejar sama massa, itu menteri keuangannya. Nah, ngelihat situasi udah gak kekontrol, akhirnya presidennya ini Ramchandra Pudel ini kabur. Yang ku bilang tadi dia naik apa sih itu kayak naik baskom terus sama helikopter gitu loh. Dia kabur, gue nggak tahu dia kemana kaburnya. Terus banyak dari perdana menteri yang lain juga ikut mundur. Sekarang muncul satu pertanyaan besar. Jadi siapa ini provokator dan juga aktor besarnya? Nih gue mau soto, thank you banget gue dapat informasi A1 dari Guru Gembul. Mari kita ulas yang tadi teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, tadi kan ada dua partai besar tuh, Kongres Liberal sama Komunis Leninis. Coba sekarang dipikir nih, presiden dari salah satu partai dua tadi udah mundur, perdana menteri dan pejabat segala macamnya dari partai yang satunya juga udah mundur. Partai ketiga tadi kemana? Ada satu nama besar dari partai yang tidak ada tadi, Prachanda Dahal. Beliau ini adalah ketum dari partai Maois. Dan ternyata nih, partai Maois inilah yang ngedesain semua ini terjadi. Jadi dia gerakin orang-orang mereka untuk nyusup ke demonstran tadi. Jadi kemungkinan besar semua kekacauan pembakaran yang ada di sana, dipikir dan dijawab sendiri lah. Kalau teman-teman sadari, polanya ini mirip-mirip banget sama yang terjadi di Indonesia gitu. Dimulai dari pejabat atau anak pejabat yang flexing. Udah gitu demo. Dari demo nanti akan ada satu korban atau dua korban atau beberapa korban yang meninggal. Dari korban itu yang jadi pemicu demonya makin gede lagi. Pas demonya udah makin gede lagi, jumlahnya makin banyak, masuklah provokator. Terjadilah kerusuhan. Udahnya rusuh nih, demo tadi jadi belok. Makin rame, makin kacau. Terjadilah perusakan-perusakan umum. Ada yang perusakan di gedung halte, kantor polisi, dan penjarahan. Tapi jangan pedean dulu teman-teman. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia aja. Terus Nepal tuh terinspirasi semuanya harus sama kita, enggak juga. Ini juga udah pernah terjadi sebelumnya. Di Tunisia 2010. Habis itu di Chili 2012. Di Sri Lanka di tahun 2022. Polanya sama persis kayak yang gue bilang tadi. Di Iran, di Peru tahun 2023. Dan susulah sama kita kemarin di Indonesia. Tapi untung ya teman-teman ya, ini kayak orang Jawa aja lah, yang penting ada untungnya. Untung kita tuh nggak sampai yang sekacau itu gitu, karena di Nepal udah kacau banget. Saking nggak kebendungnya lagi demonstran ini dan juga provokator itu, polisi tuh sampai udah nyerah angkat tangan. Soalnya ada video yang viral tuh polisi sampai diarak sama warganya sendiri. Bahkan kayak senjata, seragamnya polisi tuh sampai dipakai tuh sama rakyat. Nah situasinya udah sekacau itu. Akhirnya di Nepal diterapinlah darurat militer. Jadi situasi sekarang di Nepal itu pemerintahnya dikuasain sama militer. Tapi yang namanya darurat militer itu kan biasanya berlakunya tidak lama ya. Ada beberapa periode atau mungkin sementara aja sampai nanti kembali diserahkan lagi kepada rakyat. Ya, tapi kan mau diserahin ke siapa, presidennya kan kabur. Long story short nih, di situasi sekarang ini harusnya update teman-teman. Sekarang sudah dilakukan pemilihan lagi di Nepal. Tapi ini unik banget. Jadi nggak ada tuh petugas KPU yang sampai meriang segala macam, nggak. Karena pemilu sekarang yang di Nepal itu diadakannya via Discord. Ini negara loh, bukan streamer maksudku. Ya karena tadi mungkin ya, karena memang situasi udah kacau. Terus aksesnya juga banyak yang udah diblokir. Dan akhirnya sekarang Nepal punya pemimpin baru, yaitu Susila Karki. Resmi jadi Perdana Menteri yang baru sekarang di Nepal. Kita kan khawatir nih sama tiga partai yang terlalu overpower dan juga kepentingannya masing-masing tadi nih. Untungnya beliau ini tidak datang dari tiga partai tersebut. Dari informasi yang beredar yang ada di Google dan segala macam, beliau ini independen.
Itu dia semua ringkasan cerita tragedi yang ada di Nepal sampai update hari ini. Gua masih akan terus ikutin lagi update-nya mau gimana lagi setelah Perdana Menteri barunya. Nanti mereka tuh mau jadi negara yang seperti apa, kita tunggu nanti teman-teman. Tapi thank you, kita udah sampai ke episode 8. Kalian request aja di bawah. Next kita bahas apa lagi? Apakah kita bahas sejarah lagi, atau apa yang lagi rame lagi, atau kasus apa yang lagi mau rame yang pengen kalian tahu? Kalian komen aja di bawah. Thank you semuanya. Abis nih suara gue. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sehat-sehat kalian semuanya. Fuck you. Thank you.